Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau dalam keadaan yang notabene kurang enak badan gitu teman-teman ya? Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Teruntuk teman-teman semua yang badannya sehat tapi dompetnya kurang sehat, tenang. Kalian punya teman. Saya juga, bro. Ya, oke. Nikmati prosesnya dulu, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index masih dalam kondisi ketakutan ya orang-orang untuk masuk dalam sektor kripto. Terus kalau kita lihat untuk Alsatian Indexnya ya, untuk altcoin sessionnya itu kita masih melihat persentasenya berada di area 14/100. Jadi masih jauh lah untuk alt session. Nah, crypto market cap itu berada di area 2,7 ya teman-teman ya, sampai di area 3 triliun dolar lah seperti itu, dan volumenya juga berada di area 63,9 billion dolar. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Kapan alt session itu akan terjadi? Itu adalah pertanyaan dari teman-teman semua, pertanyaan dari banyak orang. Oke, kapan alt session terjadi? Apakah alt session itu nggak ada? Oke, mungkin ini teman-teman ya bisa menjawab. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini jadi banyak yang memprediksikan teman-teman untuk bull run tahun 2024-2025. Oke ya, 500 hari ya teman-teman ya, di mana di sini persentase kenaikannya. Oke, apakah Bitcoin bakal mencapai di area 300 dolar seperti para analis yang 300 dolar lagi, 300 ribu ya. Seperti para analis yang memprediksikan harga seperti yang ada di sini teman-teman ya. Di mana halving, halving, halving. Oke, ya kan? Nah, apakah kita akan melihat persentase sebentar lagi menutup area zona pink ini atau ungu kepingan ini teman-teman? Semoga saja dalam waktu dekat. Amin. Nah, menurut data historical dari tahun 2012, teman-teman, setelah Bitcoin halving, setahun kemudian Bitcoin tidak pernah gagal untuk membuat all-time high, bahkan membuat kenaikan yang cukup signifikan, yang dimana ini bisa membawa persentase kenaikan juga bagi altcoin, ya kan, sejak 2012. Nah, lanjut di area 2016, oke, dimana di sini juga mengalami puncak kenaikan tertinggi kembali setelah halving dalam pasca waktu kurun setahun. Nah, 2020 teman-teman puncak-puncaknya itu di tahun 2021, yang dimana setahun setelah halving terjadi kenaikan yang cukup signifikan pula. Terus di sini kalau kita lihat Bitcoin halving tahun 2024, seharusnya puncak-puncak kenaikan tertinggi itu akan terjadi di tahun 2025 bagi Bitcoin, dan itu bisa menjadi naratif bullish bagi altcoin juga. Semoga saja siklusnya tidak berubah gitu teman-teman ya. Amin. Terus di sini teman-teman dari MacKasher memprediksikan lonjakan Bitcoin hingga 120.000 US dollar sebelum akhir bulan ini, yaitu di bulan Maret teman-teman ya. Semoga saja ya Maret bulan ini kita bisa panen tipis-tipis gitu teman-teman ya. Semoga saja prediksi ini bisa jadi kenyataan. Saya juga berharap seperti itu, bro, buat THR gitu ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman ya, halving lagi ya. Bull run mungkin akan terjadi saat kita melihat parameter pergerakan daripada Bitcoin itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Oke, mungkin di area 120.000 US dollar, maka kita mungkin akan melihat tuh Bitcoin dominance itu akan mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan dengan parameter Bitcoin ini pumping, ya otomatis di situ akan terjadi yang namanya alt session. Semoga saja teman-teman ya. Nah, di mana Bitcoin mengalami volatilitas tajam pada hari Jumat pagi, anjlok dari sekitar 90.000 ke level 84.000 US dollar sebelum pulih ke area 86. Bahkan saat ini udah menyentuh di area 82, 83, naik turun lah seperti itu teman-teman ya. Terus penurunan ini ya kan menyusul pengumuman besar oleh Presiden Amerika Serikat Trump yang mendatangani perintah eksekutif pada 7 Maret kemarin lah ya kan. Sesuai perintah tersebut, cadangan tersebut akan terdiri dari aset Bitcoin yang disita dalam kasus pidana dan perdata, teman-teman. Jadi aset cadangannya dari Bitcoin yang disita, cuman ada statement-statement lain yang saat ini sedang ramai di media sosial bahwasanya Trump siap apa ya bisa dikatakan mencicil lah atau membeli gitu teman-teman ya. Jadi penurunan daripada Bitcoin yang tiba-tiba disebabkan oleh beberapa faktor pasar, awalnya bereaktif negatif terhadap kenyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan secara aktif membeli Bitcoin. Nah, itu adalah salah satu pemicu penurunan daripada si
Bitcoin itu sendiri. Nanti kalau Donald Trump, ya semisal Amerika Serikat nih mengumumkan dia akan membeli secara aktif ya untuk Bitcoin, mungkin di sini akan menjadi native bullish lagi. Nah, tetapi hanya menahan aset yang disita. Lebih jauh, perintah eksekutif Trump melakukan persetujuan Kongres yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ketidakpastian ini memicu reaksi klasik jual berita yang menyebabkan aksi jual tajam, teman-teman ya. Nah, penanganan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis juga menimbulkan kekhawatiran signifikan terkait keamanan, pengawasan, regulasi, dan mekanisme penyimpanan. Ya, tidak seperti cadangan tradisional seperti emas atau minyak, Bitcoin membutuhkan solusi penyimpanan digital yang sangat aman sehingga meningkatkan resiko ancaman cyber ya dan tantangan logistik dalam mempertahankan cadangan Bitcoin nasionalnya. Oke ya. Meskipun terjadi gejolak pasar, pendukung Bitcoin terkemuka Max Kaiser tetap sangat optimis bahwasanya Bitcoin itu bisa melampaui di area 100.000 US dollar dalam beberapa waktu. Nah, ke depan ya 120.000 US dollar itu bisa dicapai di akhir bulan ini. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Walaupun nanti di akhir bulan ini, semisal Bitcoin nggak bisa ke area 120.000 US dollar, dia udah menyentuh kembali di area 100.000 something gitu teman-teman ya, entah di area 101, 102 ya, itu udah sangat-sangat bagus bagi altcoin juga gitu teman-teman ya. Sudah sangat-sangat bagus bagi altcoin mengalami kenaikan. Nah, di mana ia membuat prediksi yang lebih berani meramalkan bahwa Bitcoin pada akhirnya dapat mencapai di area 2,2 juta per koin. Ini sangat-sangat ambisius, cuman ya ini waktunya jauh ya. Peningkatan 10 kali lipat dari target sebelumnya sebesar 220.000 US dollar. Nah, di tempat lain CEO Swan Bitcoin Craig Clipper memberikan perspektif yang lebih terukur dengan menyatakan bahwa Bitcoin memiliki peluang 50% untuk melampaui titik tertinggi sepanjang masanya yaitu di area 109 pada bulan Juni. Ia menekankan bahwa para pedagang perlu waktu untuk mencerna faktor-faktor ekonomi makro seperti tarif yang diusulkan Trump, ketegangan perdagangan dan resiko inflasi. Perdagangan Bitcoin di bawah 100.000 US dollar terasa lebih seperti jeda daripada akhir dari bull run. Nah, jadi masih ada bull run yang akan datang. Nah, analis ini masih yakin nih ya, para analis itu masih optimis bahwasanya bull market itu masih bisa terjadi. Cuman kapan waktunya belum ada ilmu pasti ya. Kalau kita melihat dari segi halving setahunnya sih ya mungkin di kuartal 2 atau kuartal 3 gitu teman-teman ya akan terjadi puncak-puncak kenaikan tinggi. Ya kalaupun nanti di bulan Maret ini Bitcoin bisa ke area 120.000 US dollar, itu akan menjadi native bullish bagi sektor altcoin seperti XRP, ya kan, Ethereum, Solana, BNB, ya, Tron dan masih banyak lagi altcoin lainnya dari sektor meme ya seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP, Floki, Pengu, ya. Wave dan masih banyak lagi meme coin lainnya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang masih bullish nih bahwasanya alt season masih ada gitu ya. Ya kalian bisa DCI dengan harga penurunan saat ini gitu ya. Jangan kebalik harga udah mulai recover kalian baru masuk. Masuk saat harga merah, buang saat harga hijau. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan salam cuan.